Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di tahun ini banyak banget mahasiswa S1 yang sudah lulus kuliah. Nah, di antara mereka pasti juga banyak yang bertanya-tanya mengetahui gimana sih tips and triknya untuk lulus seleksi interview di perusahaan. Yang pertama, pasti dari perusahaan ketika kalian melamar, kemudian dipanggil, pasti diminta untuk menyiapkan berkas. Nah, berkasnya biasanya apa aja sih? Nah, biasanya application form itu sudah disediakan dari perusahaan. Biasanya dikirim lewat email atau ketika datang, kalian diminta untuk mengisi. Kemudian yang harus disiapkan oleh kalian pribadi adalah CV terbaru. CV terbaru dan yang terbaik yang harus kalian siapkan. Selain CV juga siapkan transkrip nilai dan ijazah. Nah, ini nggak harus yang asli, yang diregalisir atau yang fotokopian, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting ada bukti kalau kalian sudah lulus dari S1. Berikutnya adalah pakaian. Nah, pakaian juga penting nih teman-teman, karena sebagai recruiter bukan hanya dari CV aja yang dilihat, tapi aku di situ juga sebagai observer. Gimana kalian berpakaian, gimana kalian berbusana ketika hadir untuk interview atau tes di sebuah perusahaan. Nah, pakaian ini yang penting formal dan rapih. Dan warnanya kalau bisa jangan yang mencolok ya teman-teman. Dan kalau bisa pakai sepatu yang formal. Jadi usahakan kalian memakai pakaian yang formal, rapih, dan tentunya nyaman. Karena kalau sudah memakai pakaian yang nyaman, kalian akan juga lebih rileks, membuat kalian lebih rileks dan percaya diri. Nah, yang ketiga, waktu interview. Nah, saat interview kalian harus jujur dalam hal apapun. Jadi, ketika kalian memperkenalkan diri, memperkenalkan pengalaman kalian selama berorganisasi, kemudian pengalaman kelebihan dan kekurangan, itu juga harus dijelaskan. Nah, fungsinya apa sih kita tahu kelebihan dan kelemahan orang itu? Fungsinya kita tahu kelebihan dan kekurangan dari karyawan yang mau mendaftar di perusahaan kami, yaitu biar tahu dia jujur atau enggak, kemudian bagaimana dia mengenal dirinya sendiri. Nah, kalau untuk jawaban yang tepat seperti apa? Rahasia. Oke, tips lainnya, ketika kalian masuk ke ruang interview, tampilkan diri kalian sepede mungkin. Nah, caranya gimana sih biar lebih pede? Bisa dengan seperti ini. Jadi kalian bisa busungkan dada ke depan, sekitar semenit 2 menit. Fungsinya melakukan hal itu adalah secara nggak langsung akan menstimulasi tubuh kita untuk lebih percaya diri. Coba rasain aja ya, buktikan dan rasakan. Nah, setelah masuk ke ruang interview, kalian jangan lupa untuk senyum. Senyum itu penting. Jangan malu-malu kucing, jangan pas masuk tuh kayak gitu nggak usah gitu. Maksudnya kayak ya udah masuk aja kayak pagi Pak, siang Pak, halo Bu, jangan halo Bu, siang Bu, gitu. Nah, terus habis itu kalian bisa ketika dipersilahkan duduk atau ingin berjabat tangan, si interviewernya dengan erat. Selamat pagi. Nah, selama berjalannya interview, jangan lupa eye contact, tatap matanya. Ketika kita ditanya oleh interviewer, misalnya saya menanyakan calon kandidat, selama kuliah kamu pernah organisasi di organisasi A. Lalu dengan jabatan ini apa yang sudah kamu lakukan? Nah, si yang diinterview bisa menjawab dengan percaya diri. Nah, usahakan kalian menjawab dengan percaya diri ya. Percaya diri dalam arti kalian benar-benar kayak gimana ya? Kalian tatap mata si recruitmentnya itu, terus habis itu kayak, iya, pengalaman saya di organisasi adalah A, B, C, D, E, F, G. Pastikan eye contact itu tetap terjaga. Jangan kayak saya selama di organisasi itu melakukan jadi pastikan eye contact, tatap matanya dan jawab dengan penuh percaya diri.
Karena kalau kalian memang mengikuti suatu organisasi dan menjalankannya, pastinya bisa menjawabnya dengan lancar dong. Intinya ketika kita datang ke sebuah interview di perusahaan, kita harus yakin dengan diri kita sendiri. Persiapkan diri dengan baik dan jangan lupa berdoa. Rezeki nggak kemana kok. Just be yourself aja. CV yang bagus itu seperti apa? Siswa yang baru lulus kuliah, kalian wajib banget untuk mencantumkan pengalaman organisasi apa aja yang pernah kalian ikutin. Wajib banget, kalau bisa lengkap dan jelas di CV gitu. Nah, untuk kalian yang sudah punya pengalaman kerja dan ingin mendaftar kerja di tempat yang baru, kalian jangan lupa untuk mencantumkan experience kalian selama bekerja di perusahaan yang lama. Jangan lupa lampirkan job desk-nya, job desk apa aja yang kalian kerjakan selama di kantor sebelumnya, biar interviewer dan si user akan lebih tahu dengan jelas bagaimana proses kerja kalian di perusahaan sebelumnya. Semoga tips dari aku bisa membantu kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya via DM aja ya. Oke? Terima kasih.